Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti ada suara orang nyanyi ya. Kalau mistisnya ya banyak sering Pak, ya? kejadian lah dari cerita-cerita orang yang ngalami. Ya nanti kadang dulu itu ada ternak sapi, tiba-tiba nanti ada yang mati, sehat sapi. Ya, paling nanti waktu ada mesin operator genset itu dulu, mesin untuk pengaliran listrik, kadang-kadang sekali mau hidup sendiri. Oh. Jadi Pak, kalau hidup sendiri dimatikan, Iya mati. Dan sobat misteri, ini benar-benar seram. Jadi kira-kira ada yang bisa dijelaskan makhluk di sini? Ada dari pertama tadi aku udah masuk, emang udah kelihatan. Ntar kita gambar. kalau Bapak pernah mengalaminya gitu Pak? Cuma pernah ngalami yang di rumah tua itu, rumah manajer itu lah. Suara, sering dengar suara orang berjalan kayak ladang kuda itu. Oh, berjalan, suara berjalan ya Pak? Suara Nah, itu kuda, bukan Pak. satu orang dua orang, enggak. Tiap orang, kadang kalau malam enggak. Tapi udah jadi kebiasaan, enggak. Iya, Udah nggak asing. Oh, udah jadi kebiasaan Pak, ya. Oke Sobat Misteri, jadi pada malam hari ini kita akan melakukan penelusuran ya ke salah satu bangunan ya yang berada di PTPN 2 Tanjung Jati ya. Jadi bangunan yang kita pilih ini adalah gudang bekas ya, yang konon kabarnya sudah lama tidak terpakai lagi ya. Jadi kita akan melakukan penelusuran sambil melihat kira-kira ada aktivitas gaib apa yang ada di dalam gedung ini. Jadi pada video kita kali ini kita sudah kedatangan apa ya, teman kita juga ya, yang merupakan orang yang mempunyai kemampuan khusus lah, bisa dibilang seperti itu. Boleh perkenalan diri, Kak, namanya? Nama saya Sundari. Nah, di video kali ini Sobat Misteri, saya akan ikut bareng teman-teman untuk survei ke gudang ini. Jadi kalau boleh tahu, ini Kakak Sundari ini dari kapan bisa memiliki kemampuan khusus untuk melihat ini? Dari kecil. Dari kecil sudah pernah? Nah, kebetulan dari SD mulai terasa bahwasannya aku sering lihat yang aneh gitu. Oh, jadi dari kecil sudah. Ini keturunan kah atau gimana ya? Nggak tahu juga sih, Nggak tahu cuman ya. udah nyoba untuk bahwasannya nggak mau lihat-lihat lagi gitu. Oh, sempat mau berobat juga lah ya. Sempat untuk ngobatin juga supaya capek dengan lihat-lihat kayak gini tuh capek. Capek ya. Tapi lama-lama kalau kita tuh ngadepinnya dengan temen ke dia, dia bakal baik sama kita. Oke, jadi bisa bantu kami untuk lihat aktivitas gaib di dalam. Boleh ya. Oke, kita akan masuk ini, ikuti terus ya video kali ini. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ini merupakan bangunan dari zaman Belanda ini. Semuanya masih nuansa Belanda ya? Ini cukup luas juga ya. Kira-kira luasnya berapa? Ini kira-kira 50 kali 15 ada nih. Coba ke sana ya. Kira-kira ada apa di sini? Ada yang jaga.
Seperti ada suara orang nyanyi ya. Horor kali. Bang, Ah. kesana yuk. Ayo. Sudah. Oke, silakan. Sepertinya nggak pernah dibuka guys. Jadi gudang ini cukup luas ya. Kira-kira sampai dari sana. Cukup jauh. Oke. Kita keluar ya. Kita lihat. Kita keluar dari samping ya ini ya. Allah. Ini gudang apa ini? Kolam apa ini ya? Gudang tembakau. Ini dulu pemanggangan coklat, dulu bekas pabrik coklat juga, pengeringan pabrik coklat untuk pembakaran di sinilah Oh. dulu. Tapi sekarang tembakonya udah nggak Udah nggak ada lagi, Pak. Berarti ini gudang nggak digunakan lagi ya udah sekarang? nggak digunakan lagi, Udah nggak digunakan ya? semua nggak. Oh, ini semua gudang ini nggak digunakan juga Ya. untuk pupuk yang sekarang, Pak? Popok dia ada gudang tersendiri. Oh, gudang tersendiri ya, Jadi gudang ini nggak terpakai lagi ya Pak ya? nggak terpakai lagi. Kira-kira udah berapa lama ini Pak kosong? Lama juga, 10 tahun lebih lah, 15 tahun berarti. 15 tahun kosong. 15 tahun, Pak ya. Guys, yuk ikutin kita. Kita mau ke sana. Sudah tidak digunakan lagi. Ini mesin penggilingan pemisah Iya. cangkang kayaknya ini, enggak? Mesin penggiling ini. Sudah ada sarang laba-laba, berarti udah lama ya. Dan kapas-kapasnya juga ada masih di dekat sini, sobat misteri. Kok bisa ada kapas ya? Bisa orang gini ya. Sayang kali nih banyak bangunan yang terbengkalai lah. Seharusnya bisa dimanfaatkan ini.
Mulai panas dong. Udah berkeringat deh. Mulai gerah. Mulai gerah ya. Saudara. Udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati paku ya. Mulai merinding ya. Makin ke dalam makin merinding. Ini bekas gudang juga ya, lanjutan yang tadi ya. Ternyata luas juga ini gudang ini. Dan sobat misteri, ini benar-benar seram. Jadi kira-kira ada yang bisa dijelaskan makhluk di sini? Ada dari pertama tadi aku udah masuk, emang udah kelihatan. Ntar kita gambar. Kira-kira Apa ya yang tadi Bang Dada? bocorannya Orang dikit, hitam aja sih. bocorannya dikit. Orang hitamnya di atas pas kita buka pintu pertama kali. Di langit-langit ya? Oke sobat misteri, jadi kita sudah mendapatkan salah seorang narasumber ya, yang kebetulan beliau ini merupakan warga ya yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan Tanjung Jati ini ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Boleh perkenan diri Pak, dengan Bapak siapa Pak? Rijal. Oh Rizal Pak ya. Langsung saja Pak. Ini kan kita sudah berada di salah satu gudang ya yang berada di perkebunan PT PN 2 Tanjung Jati ya Pak. Ya, Kalau boleh tahu nih Pak, gudang ini sampai sekarang masih aktif digunakan Pak? udah enggak. Udah enggak lagi Pak ya. Kalau boleh tahu nih dulunya gudang ini tempat penyimpanan apa dulunya Pak? Dulu pemrograman tembakau pertama kali. Tembakau, setelah tembakau udah enggak lagi, diganti pengeringan kakao atau coklat. Oh, berarti dulunya nih awalnya nih perkebunan ini bergerak di budidaya tembakau Pak ya, seperti itu Pak ya. Kira-kira dibangun tahun berapa ini Pak dulunya Pak? Anunya tahun 1921. Oh, 1921 Pak ya. Berarti sudah cukup, berarti zaman Belanda juga Pak ya, bisa dibilang ya. Satu abad lah udah. Satu abad Pak ya. Nah, lebih kurang. Jadi pertama tembakau, lalu ganti Kakao oh, jadi pengeringan kakao Pak ya. atau coklat. Oh, bak-bak ini ya Pak? Iya, ini untuk pengeringan, nanti dia disortir pakai api. Jadi ini kan sekarang udah jadi budidaya sawit nih. Jadi ini nggak digunakan lagi Pak. Gunakan lagi. Sayang juga kan, kita lihat cukup luas juga ini gudangnya kan. Kalau boleh tahu kenapa Pak nggak digunakan lagi nih Pak? Ya kalau sawit dia kan diantar ke pabrik langsung. Kalau seperti untuk pupuk atau Pupuk ada gudang sendiri. oh ada gudangnya tersendiri. Jadi barang gudang bersejarah lah, Iya, gudang bersejarah ya Pak ya. cagar budaya. Cagar budaya Pak ya. Ini ukurannya berapa Pak gudangnya kira-kira Pak? Berarti kalau diukur-ukur kan ya hampir 1 hektar juga kan. Hektar Pak ya. Besar juga ya Pak? Iya. Iya, sangat luas ya Pak? Iya, luas. Gudang situ aja kemari luas kan? Kalau untuk soal mistis Pak, yang pernah Bapak alami gitu selama Iya. di gudang ini? Kalau mistisnya ya banyak. Banyak Pak Sering ya. kejadian lah dari cerita-cerita orang yang ngalami. Ya nanti kadang dulu itu ada ternak sapi, tiba-tiba nanti ada yang mati, sehat sapinya. Nanti waktu ada mesin operator genset itu dulu, mesin untuk pengaliran listrik, kadang-kadang sekali mau hidup sendiri. Oh. Jadi Pak, kalau hidup sendiri dimatikan, Ya mati ya mati. nah, nanti mau hidup lagi gitu Pak? Enggak, Juga. ya enggak lah. Dia nggak usil kali? Itu lembu tadi Pak kira-kira kenapa bisa tiba-tiba Nggak tahu. mati?
Oh, berarti tahu ini kawasan ini banyak juga orang yang melihara lembu Pak ya? Matinya Pak di lokasi ini atau di lokasi sini, di situ. tiba-tiba Ada dekat, ada sebelah sumur, ada sumur dulu, sumur ada sumur. Oh, ada sumur juga di sini Pak? Sudah ditutup lah lantaran nanti banyak korban. Oh. Selain itu Pak, kayak sosok yang sering dilihat warga di sekitar sini Pak, kalau yang Bapak tahu Pak? Sosok kan namanya cerita-cerita mitos itu ya ada aja. Ada aja Pak ya? Ada katanya yang ini lah, kadang ada genderuwonya lah, kadang ini lah, gitu. Kalau Bapak pernah mengalaminya gitu Pak? Cuma pernah ngalami yang di rumah tua itu, rumah manajer itu lah. Suara, sering dengar suara orang berjalan kayak ladam kuda itu Berjalan, sering, suara berjalan ya Pak ya? Suara nah, itu kuda, bukan Pak, ya? satu orang dua orang, enggak tiap orang, karena kalau malam enggak, tapi udah jadi kebiasaan, udah nggak asing gitu. Oh, udah jadi kebiasaan Pak ya. Jadi Pak, kira-kira ini kan kawasan ini bisa dibilang cukup angker juga lah Pak ya. Kok kita lihat secara mistisnya gitu kan Pak. Kerangker gitulah. Ya, jadi namanya malam ini aja, kalau apa ya, kalau sendiri merinding. Jadi kira-kira tempat ini ada nggak pantangan yang nggak boleh kita lakukan di areal ini Pak? Pantangannya ya cuma kalau kita sopan, kita apain nggak akan terjadi hal yang nggak diinginkan. Itu aja. Nah, kalau kita ada mungkin niatnya jelek apa ya, mungkin Bisa diganggu bisa Pak ya? kena entah apa. Gitulah. Oke Sobat Misteri, jadi beginilah hasil wawancara kita kepada narasumber ya. Jadi dari hasil wawancara ini kita akan ilustrasikan ke bentuk lukisan. Oke, bagaimana lukisannya? Tonton video ini sampai habis. Terima kasih Pak ya. Oke Sobat Misteri, jadi setelah kita melakukan penelusuran ya dan menanyai kepada narasumber kita ya, jadi rangkumannya kita sudah mengilustrasikannya ke dalam bentuk lukisan ya. Di sini kita sudah dibantu Om Abeng. Boleh tolong jelaskan Om apa yang sudah kita lukis Om? Oke Sobat Misteri, kali ini seperti biasa ya, kita menelusuri bangunan kosong ya, bangunan yang tidak dihuni atau tidak pakai lagi ya. Jadi di sini ilustrasinya adalah sosok hitam ya, yang bergigi panjang ya. Sosok inilah yang dilihat oleh saudari kita ya, Sundari ya. Juga banyak lagi makhluk-makhluk lain ya sekitar di sini ya. Seperti di sana tadi, seperti bayangan ya tanpa kepala ya. Juga kuntilanak. Juga selain sosok kuntilanak tadi juga saya merasakan ya ada anak kecil ya di dekat bak. Oke, gitu aja Sobat Misteri yang bisa kita telusuri di saat ini di gedung tua ini ya. Oke Sobat Misteri, selesai sudah hasil penelusuran kami di gedung Tanjung Jati. Dukung terus channel ini dengan tekan subscribe, like, comment, dan share video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.